bangun malam susah itu biasanya karena ritual sebelum tidurnya juga nggak maksimal, nggak optimal ya. Kan itu yang penting. Jadi eh, apa ya, surat surat Al-Imran ya, yang ulul albab itu kan itu menjaga betul prosesnya sebelum tidur. Jadi ritual-ritual sunnah sebelum tidur tuh kita jalankan dengan optimal dulu. Gitu. Kalau ternyata ketika kita nggak dibangunkan sama Allah, ya karena Allah minta kita buat istirahat. Jadi tidurnya juga jadi amalan. Apalagi dengan meniatkan gini, ya Allah aku ingin berhalwat denganmu di malam nanti. Tolong bangunin aku ya Allah ya. Tapi kita udah wudhu dulu, terus udah sikat gigi, udah menyempatkan diri minimal 1 rakaat sholat witir sebelum tidur, habis gitu mengusapkan seluruh tubuh, baca surat ayat kursi, baca kulhu al-falak sama anas, itu semua udah pasrahkan sama Allah. Ternyata bablas tiba-tiba subuh misalkan ya, atau bablas tiba-tiba pas sahur, ya nggak apa-apa. Itu berarti langsung berdoa sama Allah, ya Allah aku pengen berduaan sama engkau, tapi engkau meminta aku malah bangunnya jam segini. Oh mungkin tidurnya aku, ya berdoa lagi, mudah-mudahan tidurnya tadi cara Allah membuat kita istirahat dan supaya kita tuh jadi optimal aja bangun dan berkontribusinya. Tapi kalau pengen betul-betul bangun, ini biasanya selalu ampuh ya. Memang itu tadi ritual sunnahnya juga pasti kok pasti dibangunin, nggak mungkin nggak bangun. Nah, kalau nggak bangun ya memang diminta buat istirahat aja gitu, aman insya Allah. Apa hubungan antara ketenangan jiwa dengan khusyuk ya? Jadi yang kalau pakai istilahnya kan korelasi, jadi kayak bahasa penelitian ya sebetulnya ya. Hubungan antara variabel X dengan Y ya. Tapi memang betul itu korelasi sifatnya, karena kita tidak tahu mana yang duluan. Yang bisa kita upayakan adalah yang mana yang paling mudah kita upayakan. Jadi karena pernyataannya korelasi, jadi lucu ya buat saya. Jadi ini seru karena dia memang nggak bisa kita tentukan mana yang lebih dulu. Tapi yang jelas Allah tuh kasih pilihan mana yang paling mudah kita usahakan. Kita bisa nggak khusyuk? Nah kalau kita khusyuk, otomatis akan tenang jiwa gitu. Atau dibalik, tenang nggak jiwa? Kalau udah tenang jiwa, kita khusyuk. Karena khusyuk itu memang, kalau bahasa psikologinya tuh mindful ya. Posisi atau kondisi di mana kita hadir penuh dan membuat kita fokus. Jadi kita punya fokus dan punya kemampuan sadar untuk memusatkan pada satu perhatian, satu atensi, satu objek. Itu namanya khusyuk. Nah, tapi kalau khusyuk itu khas. Jadi khusyuk itu beda sama fokus dan mindful. Khusyuk itu ada khosyah. Jadi memusatkan atensinya itu disertai sama muatan takut. Jadi khosyah, takut. Jadi khusyuk ini ada muatan takut sama Allah. Jadi kita tuh memusatkan perhatian karena kita takut. Takut nggak dapat perhatian Allah. Takut akan kuasa Allah. Takut apa yang aku lakukan saat ini tuh nggak dapat makna yang bagus karena aku tuh kemana-mana pikirannya. Itu khusyuk. Tapi yang mana duluan bisa mutual, bisa timbal balik. Bisa tenang jiwa dulu baru dapat khusyuk, atau bisa kita usahakan khusyuk dulu baru otomatis lihat ma'inal kolbi itu. Si kulub kita akan dapat ketenangan. Tapi intinya alhamdulillah ya, Allah mudahkan itu. Jadi kita tinggal pilih aja, mau tenang jiwa dulu tadi dengan cara memposisikan diri dan juga memaafkan diri, atau dengan cara khusyuk dulu, yaitu dengan memfokuskan atensi dan menyertainya dengan rasa takut. Takut ini nggak jadi optimal ibadahnya, takut ini aku diazab nih kalau sholat tapi nggak betul, kan gitu ya. Kita udah sholat tapi itu khusyuk kan, astagfirullah, ini tuh neraka itu kan neraka yang paling atas tuh. Makanya itu yang khosyahnya tuh dapetin tuh. Jadi beda banget sama mindful dan fokus di psikologi. Di khusyuk itu kita melibatkan rasa khosyah, rasa takut mendalam atas ketentuan Allah gitu teh.